Namanya adalah Andreas Bunai, sarjana kehutanan. Oke, jadi di sini kita akan membahas seputar hutan, tetapi nanti lebih khususnya ke Papua. Baik, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Andreas yang disampaikan dari moderator sendiri, yaitu nama saya Andreas Bunai. Baru selesai saya 1 Oktober 2022 kemarin dengan gelar sarjana kehutanan. Ya. Mungkin perkenalan itu. Kampusnya? Kampusnya Institut Pertanian Yogyakarta, jurusan kehutanan, fakultas juga kehutanan. Ya. Mungkin di sini saya ingin tahu, maksudnya selama dulu saudara mungkin sekolah begitu toh, itu mengapa sampai memilih untuk masuk ke jurusan kehutanan? Ya. Mungkin ada jurusan lain sebelum itu atau bagaimana? Ya, sebelum itu saya sekolah di SMK Negeri 1 Nabire, kemudian di situ saya masuk dengan jurusan pertanian. Ya. Tapi saya melihat karena banyaknya ada kerusakan yang terjadi dengan hutan saya, makanya saya masuk jurusan kehutanan di Institut Pertanian Intan Yogyakarta. Mungkin begitu dengan perkenalan kampus saya. Ya, berarti semuanya itu bermula dari mungkin masalah tentang hutan yang terjadi di Papua. Ya, melihat dari itu makanya saya masuk jurusan kehutanan, supaya bagaimana yang terjadi kayak begitu kita harus mengatasi dan kita harus mengkoordinasi dengan masyarakat supaya kita harus jaga begitu, karena banyak kejadian yang terjadi, misalnya kerusakan hutan kayak begitu. Makanya saya harus masuk ke hutanan supaya saya harus tahu masalah-masalah itu terjadinya dari mana, kayak begitu. Iya. Dan mungkin saya ingin tahu maksudnya seberapa pentingkah maksudnya hutan-hutan itu terhadap warga di sekitar, apalagi untuk orang Papua, mungkin bisa dijelaskan? Mungkin kalau masalah manfaat dari hutan sendiri dengan masyarakat setempat, misalnya Mepago, kemudian Lapago, kemudian di wilayah adat yang ada di Papua, itu memang sangat penting sekali. Ya. Karena hutan itu terlalu besar manfaatnya terhadap masyarakat sendiri. Dari misalnya itu dari mau buat rumah, nah itu hasilnya dari hutan. Misalnya mau buat pagar, hasilnya dari hutan. Kemudian mau ambil kayu buah, kemudian papan ambil dari hutan. Yeah. Makanya hutan itu menjadi sangat penting bagi masyarakat asli begitu, yang harus dijaga, harus dilestarikan ke depan supaya anak-anak cucu kita juga harus menikmati dari hasil hutan. Ya, itu sangat penting sekali bagi masyarakat setempat yang ada di Papua. Itu yang harus penting diperhatikan di situ. Karena sangat banyak sekali manfaatnya. Sebelumnya juga memang begitu. Sebelum mungkin masuk pemerintah begitu ke Papua. Kemudian sebelum ada kayak daun sen, itu kan dari hasil hutan yang harus dipakai. Berarti diambil semua dari ini, dari hutan. Ambilnya itu memang kebutuhan masyarakat di sana itu harus dari hutan kayak begitu. Nah, memang hutan itu menyediakan banyak manfaat untuk masyarakat setempat di sana. Betul. Begitu mungkin. Terus mungkin ditambah lagi dengan kita yang misalnya kayak dari pegunungan tuh kayaknya kebutuhan akan misalnya kayu atau pohon tuh mungkin sangat besar mungkin dibandingkan dengan yang bagian pesisir itu. Iya toh? Iya. Itu memang sangat besar untuk kebutuhannya sendiri dibanding dengan teman-teman atau masyarakat yang pesisir, dibanding dengan masyarakat yang pesisir, karena
kalau di pegunungan sendiri memang perkebunan, Iya, kemudian mau ambil mungkin bahan bangunan, misalnya yang tadi saya sebutkan. iya betul. Kemudian yang selain itu tuh mungkin kebutuhan rumah tangga, misalnya kayu, Iya, itu kan memang harus dibutuhkan begitu. Iya, Harus betul, tiap harus. hari, tiap malam, tiap Iya. hari harus dibutuhkan. Karena dengan kebutuhan rumah, misalnya kebutuhan rumah tangga, misalnya betul. mau kayu, kemudian kan mau masak juga kan, dengan Betul, butuh kayu butuh toh. kayu, Betul. butuh kayu. Wah, Masih pakai tungku juga kan? pakai tongko Betul. juga, kemudian mau buat pagar juga, Pagar. kemudian mau buat pagar, kemudian papan, kemudian kayu-kayu buah. Iya, Nah itu kan memang sangat dibutuhkan dibanding dengan kalau pesisir itu saya lihat ya harus ada pohon kelapa sawit misalnya, Iya. yang biasa buat atap rumah kan, gitu. iya, Tapi memang lebih besar yang dibutuhkan dari hasil hutan itu masyarakat yang dari pegunungan. iya dari pegunungan, betul betul. Sangat betul sekali. Ditambah lagi dengan mungkin dia punya wilayahnya itu, dia punya kondisi iklimnya itu kan tempatnya dingin tuh, Iya. seperti yang tadi Andre ada bilang. Kalau mungkin di pesisir itu kan tempatnya panas, tapi kalau kita kan dingin tuh, tidak mungkin tuh bangun rumah itu dengan semen kan, tidak mungkin. Betul betul betul. Luar biasa. Nah terus tadi kan Andre ada sempat bilang terkait dengan kelapa sawit. Itu kan di beberapa tempat tuh kan sudah, bahkan kayaknya sudah dari berapa tahun yang lalu tuh kelapa sawit itu dia sudah masuk di beberapa daerah sudah beroperasi di beberapa daerah dan wilayah di Papua. Itu menurut Andre bagaimana? Kalau menurut saya berhubung dengan kelapa sawit, kalau dalam kehutanan berarti itu Iya. ada namanya alih fungsi lahan yang dilakukan oleh beberapa PT yang ada di Papua. Iya. Jadi kenapa alih fungsi lahan? Karena itu dia mengalihkan sebelumnya hutan belantara, tapi hutan belantara dengan berbagai macam pohon, Iya. misalnya, kemudian misalnya ada sagu kayak begitu, tapi dia alih fungsikan lahan Iya. dengan kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Jadi dia alih fungsi begitu, alih fungsi lahan. Nah, jadi dia menggantikan sebelumnya hutan, tapi dia alih fungsikan dengan kelapa sawit. Iya. Ya, itu kalau dampaknya itu sangat terpengaruh sekali dengan lingkungan. Iya. Karena apa? Karena kelapa sawit ini melihat atau mempelajari tentang kelapa sawit sendiri, dia itu akan menguras unsur hara, kemudian di situ akan menguras air-air yang ada di sekitaran penanaman kelapa sawit. Makanya itu sangat terpengaruh sekali terhadap penanaman kelapa sawit dengan alih fungsi lahan itu, begitu. Jadi dengan itu, dengan penanaman kelapa sawit itu saya kira tidak harus ditanam begitu, tidak harus ditanam karena pengaruhnya besar terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, terhadap tanah itu sendiri, struktur tanahnya, kemudian tanah topsoilnya akan menguras begitu. Makanya itu mungkin perlu kita perhatikan, terus perhatian bersama begitu, dengan penanaman kelapa sawit terkait dengan alih fungsi lahan. Iya. Itu betul sekali. Maksudnya kalau kita lihat misalnya kayak kehidupan sehari-hari tuh, kita punya masyarakat, kita punya orang tua di Papua sana, itu kan kebanyakan mereka tidak butuh yang namanya kelapa sawit, tapi kan sagu tuh. Kalau melihat misalnya kayak mungkin Andre sendiri melihat bagaimana ketika misalnya yang awalnya makanan pokoknya kita itu kan sagu toh, kemudian digantikan dengan kelapa sawit. Itu bagaimana pandangan? Pandangan saya kalau terkait dengan alih fungsi lahan dengan kelapa sawit antara
sagu. Iya, Hmm. betul. Terus kalau sagu berarti itu kan makanan pokoknya pesisir. Iya. Kemudian kita yang di pegunungan berarti itu makanan pokoknya ya mungkin ubi, Iya. terus Iya. taras kayak Iya. begitu. Jadi kalau dengan alih fungsi lahan yang begitu besar, kemudian makanan pokok dari teman-teman kita pantai dengan alih fungsi lahan yang tadi Iya. itu sangat disayangkan begitu. Karena itu makanan pokok. Harus kan kita melihat di dunia ini mungkin daerah-daerah itu kan punya makanan pokok. Jadi kita harus mempertahankan, kemudian masyarakat asli di sana juga harus dilestarikan yang ada terkait dengan makanan pokok, misalnya sagu. Iya. Itu harus dilindungi begitu. Karena itu makanan pokok yang kita harus kita harus ya mungkin menanam kembali lagi. Misalnya kemudian kita harus lindungi dia supaya makanan itu terjaga sampai mungkin anak cucu juga bisa ambil dari Menikmati makanan pokok yang ada. Ya, betul. Kayak begitu. Jadi kita harus jaga begitu, jaga jangan sampai ada orang yang mengalihfungsikan lahan kita dengan makanan pokok yang lain, misalnya kelapa sawit atau kayak begitu. Jadi makanan pokok kita dengan sagu itu sangat penting sekali untuk kita lindungi begitu. Iya, itu betul. Dan juga mungkin ini kan Andre belajar soal misalnya kayak hutan-hutan atau mungkin itu termasuk dengan pohon-pohon begitu toh. Ya. Nah, jadi kan ini ada beberapa pohon yang udah punya masa pertumbuhannya kan lama toh, butuh berapa puluh tahun, ratus tahun supaya dia tinggi. Ya. Nah, sedangkan ada juga yang mungkin tumbuhnya cepat. Ya. Nah, mungkin mungkin dari pertumbuhan itu juga mempengaruhi ketika misalnya kayak ada ditambah lagi kayak penebangan liar atau misalnya kayak pembakaran hutan. Iya, itu kalau Andre melihatnya seperti apa itu? Kalau melihatnya kita lihat dari beberapa daerah yang sedang terjadi, misalnya di Kinipan, kemudian di Kalimantan, Sumatera, kayak begitu, kemudian di Papua juga. Memang penebangan liar, kemudian pembelakan hutan itu terus terjadi di Papua dengan alasan misalnya pembangunan, begitu kan ada. Dengan mungkin pembangunan bandara dan lain-lain itu ada. Misalnya kalau kita tebang habis dengan hutan, kemudian secara ilegal juga ada. Kalau kita tebang habis, kita mau dapat hasilnya itu dari mana begitu. Untuk orang asli sendiri. Jadi untuk tanaman itu sendiri, kalau tanaman yang alami baru kita alih fungsikan tanaman lain atau kita bakar langsung, kemudian yang selain itu penebangan liar itu masuk lagi kayak begitu tuh nanti dampaknya itu terlalu besar. Dampaknya terlalu besar karena itu akan membuat tanaman itu menjadi mati kayak begitu. Tanaman itu akan menjadi mati, kemudian pengaruhnya itu bekas penebangan sendiri itu sangat terpengaruh sekali dengan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Betul, karena kita harus tunggu. Nah, itu. Kita harus tunggu berapa tahun begitu, beberapa tahun, bahkan sampai 1000 tahun kita mau nikmati hasil itu begitu dari tanaman yang kita tanam. Misalnya dengan reboisasi. Nah, itu kita harus reboisasi, tapi harus ada penjagaan, pengawasan begitu dari pemerintah terkait atau dengan mungkin dengan kerjasama dengan dinas lingkungan hidup kayak begitu. Pun itu harus bertahun-tahun untuk menikmati hasil dari reboisasi itu. Benar. Makanya kita sering bilang harus jaga yang asli, yang alami yang ada begitu. Itu karena kita tahu bahwa pertumbuhan tanaman itu bagaimana kayak begitu. Bagaimana? Karena pertumbuhan tanaman hutan dengan tanaman pertanian itu beda jauh. Betul. Misalnya ada jangka-jangkanya begitu. Ada jangka-jangkanya. Di situ misalnya tanaman sayuran itu mungkin jangka pendek. Tapi kalau tanaman
tahunan misalnya pohon kayak begitu kan memang terlalu jauh sekali. Artinya kalau kita tebang habis lagi berarti kita harus tunggu Harus berapa tunggu tahun lagi. ke depan lagi Betul. kayak begitu. Iya. Bukan berapa tahun ke depan tapi 1000 tahun lagi. Betul. Kayak begitu, makanya kita harus jaga. Jangan sampai kebakaran terjadi misalnya, kemudian di situ penebangan liar itu terjadi. Iya. Misalnya jangan sampai itu terjadi. Kita harus jaga begitu karena hasil dari penanaman yang akan reboisasi itu memang kita harus tunggu 1000 tahun begitu Iya. dari betul. hasilnya. Betul, betul. Dan mungkin kalau menurut Andre sendiri sejauh ini apakah dari mungkin dinas kehutanan atau lain-lain tuh apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau seperti apa begitu? Ya, baik. Dengan itu tuh pemerintah mungkin dengan undang-undang, kalau tidak salah undang-undang 41 tahun 99 itu menjelaskan tentang pengelolaan hutan. Iya. Tentang pengelolaan hutan di situ itu melihat kalau perkembangan di Jawa di sini dengan Papua itu beda jauh dalam penanganan hutan. Hutan, iya. Dengan permasalahan yang terjadi kayak begitu. Jadi kalau di Papua itu memang tindakannya ya sangat berbeda dengan di Jawa. Karena kalau di Papua itu memang sudah dijelaskan Iya. terkait dengan kehutanan, tentang pengelolaan, terus di situ ada konservasi, Iya. kemudian di situ ada hutan lindung, Iya. hutan lestari, kemudian di situ ada hutan produksi. Iya. Nah, itu kalau penanganan sendiri itu sangat beda jauh sekali dengan yang ada di Iya. Papua dengan yang di Jawa. Nah, terus begitu dengan itu tuh saya kira pemerintah wajib lakukan dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaku dari dengan pelaku dari kehutanan. Kemudian kan pemerintah sudah terapkan dan sudah menjadi tanggung jawab. Kenapa dibilang Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian kenapa dibilang pemerintah itu wakil Allah, wakil rakyat, begitu. Nah, dengan itu tuh mungkin aspirasi yang disampaikan dari masyarakat karena tindakan itu harus dijaga begitu, harus diterima. Mungkin masyarakat mana yang disampaikan dengan tentang hutan, mungkin dengan kerusakan yang terjadi kayak begitu, mungkin dengan terpaksa melalui keamanan kayak begitu kan ada. Jadi pemerintah harus bertanggung jawab begitu di situ. Mungkin aspirasinya bagaimana, penyelesaian masalahnya bagaimana, itu harus dilihat begitu. Betul. Itu saya sepakat seperti yang tadi Andre ada sampaikan, kalau misalnya di luar sini itu kan kita bisa lihat, misalnya kayak mungkin warga setempat dengan dinas terkait itu mereka bekerja sama untuk membuat tempat tempat wisata. Apalagi kalau di Jogja ini kan sangat banyak tuh. Ya, benar. Nah, itu apakah di Papua bisa diterapkan ke tidak kayak model begini tuh? Kalau di Papua ya bisa, di bagian perkotaan mungkin dengan membuat wisata kayak begitu bisa, mungkin dengan monumen-monumen di situ bisa dengan monumen-monumen misalnya toko-toko Papua kayak begitu bisa, mungkin dengan pariwisata, mungkin itu sesuai dengan sesuai dengan topografinya, mungkin di Nabire atau di Paniai kemudian lain Mimika, kemudian di Jayapura, mungkin Sorong bagian Papua Barat kayak begitu bisa untuk membuat kayak pariwisata begitu, biar ada pengunjung kan. Kalau pariwisata sendiri kan memang banyak pengunjung, kemudian dari dunia juga, dunia wisatawan juga kan hadir kayak begitu. Jadi ya bisa untuk membuat kayak pariwisata begitu, yang berbasis mungkin yang berbasis lokal gitu. Ya, betul. Dulu itu kalau di zaman Belanda tuh dulu itu kalau desa punya kampung, desa kampung itu banyak pohon-pohon cemara begitu.
mungkin bukan hub kampung saja, kayaknya hampir semua kampung. Terus di bagian Enaro juga, bagian Paniai, Dogiai, sepanjang jalan itu kan dulu banyak pohon cemara tuh. Nah itu kalau Andre melihatnya seperti apa? Mungkin pohon cemara ini ada punya dampak positif dari mungkin untuk wilayah itu atau bagaimana? Iya, kalau pohon cemara itu pohon cemara misalnya mungkin kan di situ ada sungai juga begitu, dengan pohon cemara. Nah, itu memang kita harus menanam lagi begitu di sepanjang sungai kayak begitu. Biasanya kita lihat lagi mungkin sungai-sungai yang ada di pegunungan maupun pesisir yang ada, mungkin sekitaran sungai itu harus jaga begitu dengan hutan, dengan mungkin tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran sungai. Karena itu kan dampaknya juga ada dampaknya. Karena kita tebang habis di sekitaran sungai. Betul. Kalau sekarang tidak ada tuh pohon cemara itu. Kalau sekarang ya mungkin pohon ada cemara terus yang lain juga. Memang yang lain juga begitu. Memang banyak penebangan begitu. Ya itu sengaja juga tak sengaja juga. Karena belum ada penerapan sosialisasi dari dinas terkait juga kayak begitu. Kemudian kenapa harus ada pengaruh yang tadi? Misalnya mungkin kita tebang habis di bagian sungai, berarti itu kan dampaknya besar. Nanti air sungai itu akan kering, makanya itu pengaruhnya besar. Makanya kita harus jaga ya sekitaran sungai yang ada pohon. Itu harus jaga begitu. Dampaknya itu besar. Kemudian di situ kalau air hujan, kalau deras lagi, berarti itu kan airnya banyak. Jadi dia akan terbawa semua ke sungai. Kemudian di situ akan banjir. Akan kebanjiran pengaruhnya dan besar. Memang sudah terjadi tuh kemudian di situ akan terjadi longsor betul. Karena ini bulan Oktober, November, Desember ini kan memang bulan hujan gitu. Jadi kita harus jaga yang ada begitu. Terus mungkin beberapa kejadian juga di Papua, terutama di Mepago itu di kemarin yang terjadi gelongsoran itu di Paniai, kemudian lalu terjadi di Lanijaya dengan kekeringan, dengan penguapan. Nah, itu pengaruhnya. Jadi yang ada, yang alami yang ada kita harus jaga begitu, baik di sekitaran sungai maupun hutan-hutan yang ada. Karena itu memang menjaga kelestarian hutan itu sendiri, kemudian dengan air yang ada betul. Karena kita melihat juga kita bisa melihat mungkin air yang ada, air sungai yang mungkin masih ada, kemudian air sungai yang tidak ada. Karena air sungai yang ada, kalau kita melihat air sungai yang ada berarti itu ada pohonnya. Kemudian air sungai yang kering berarti lihat saja mungkin tidak ada pohon juga di situ. Betul. Mungkin penebangan terjadi. Kalau penebangan terjadi musim kemarau, ya air akan kering kayak begitu. Karena penahanan air tuh di akarnya pohon. Akarnya pohon. Betul. Dan mungkin sekarang Andre bisa kayak memberikan masukan kah atau pernyataan atau apapun yang mungkin Andre pikir itu berguna untuk generasi muda atau generasi yang mendatang terkait dengan ini masalah hutan dan lain-lain. Ya baik, terima kasih untuk terkait dengan ini. Dari saya semua itu bisa, semua mau jadi apa bisa, mau jadi aktivis lingkungan bisa, mau jadi aktivis lain bisa. Ya kita harus saling membangun antara kita, melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Papua, kemudian persoalan lingkungan, kemudian persoalan yang lain yang terjadi begitu. Dengan itu kita harus bersatu begitu, bekerja sama, kemudian saling menghargai antara sesama. Apapun yang ada, apapun ada motivasi dari orang-orang. Mungkin misalnya kita harus pelajari dulu kayak begitu. Kita harus pelajari, kita harus kerjasama begitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.
Mungkin begitu. Berarti mungkin kayak harus ada organisasi yang mungkin asosiasi seperti AMA begitu tuh penting. Ya. Karena kemarin beberapa bulan yang lalu kan mereka ada kayak Reboisasi. itu kayak begitu. Berarti Organisasi. harus semakin banyak ya Ya. kayak begitu tuh. Itu kalau dengan melihat kayak organisasi atau komunitas AMA, ya. Asosiasi Masyarakat Adat, Iya. kayak begitu tuh mungkin generasi kita sekarang nih kita harus bangkit begitu. Iya, betul. Mungkin membuat komunitas lagi ke setiap kabupaten. Iya. Misalnya kita membangun diskusi, membangun motivasi antara kita dengan melihat persoalan yang terjadi di daerah-daerah kita begitu. Iya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih untuk diskusinya pada kesempatan hari ini untuk kawan Andre. Terima kasih untuk ilmunya juga dan kita akan bertemu di podcast yang selanjutnya. Oke. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di Diana Yogi Channel. Oh iya guys, lupa. Jadi kawan Andre ini juga punya YouTube juga. Nanti saya akan sertakan di bawah namanya. Oke, thank you. Yuk.